Bismillah. Oke. Jadi nanti kita ada tugas nih, tugas project 3. Tugas project 3 itu terdiri dari 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 topologi ya di sini di dalam paket tracer. Terus di sini ada keterangannya juga ya. Itu ada tanpa konfigurasi routing, ada static routing, ada juga routing ERP, ada routing EJRP, ya nanti ada routing OSPF, ada routing BGP, ya. Nah di tengah ini itu ada komennya ya. Kalau misalkan bingung ya, nggak tahu komennya apa, ini udah dikasih tahu di sini. Cuma nanti kita cuma penempatannya aja yang disesuaikan. Sudah ada di tengah, udah lebih dipermudah. Kalau di apa ya, di Cisco Real ya, maksudnya Cisco bukan perangkat asli ya maksudnya. Di kayak apa ya, di course gitu ya, NetAcad itu bener-bener murni ini nggak ada, jadi kita harus bener-bener tahu logikanya, memahami topologinya. Kalau ini kan ada kemudahan lebih enak nih. Ini ada ini IP-nya segala macam. Terus kalau di NetAcad biasanya itu sepengalaman saya itu dia ada waktunya, ada estimasi waktu penyelesaian pengerjaannya. Jadi semakin cepat itu bukan semakin cepat sih, ya emang bener semakin cepat lebih bagus. Tapi yang diambil adalah seberapa benar ya konfigurasinya. Jadi sesuai dengan SOP-nya, standar prosedur. Ya di sini kan ada kita mulai ya, di sini ada tanpa konfigurasi routing. Jadi kita nggak perlu konfigurasi apa-apa di sini. Ya, Oke. nggak perlu. Berarti itu dimin aja mas ya? Ya didiemin aja. Ini sebenarnya kalau kita lihat gini udah ada IP-nya, udah di-setting di sana. Nah udah ada IP-nya, bahkan juga di router pun udah ada Udah IP-nya, ada ya? udah ada. Dan seterusnya juga sama, ini juga ada dan dan seterusnya ya di topologi selanjutnya. Oh udah dimasukin IP-nya ya? Pertama kita coba ping ya, verifikasi biasanya kalau itu kita biasa sebutnya verifikasi. Nah, memverifikasi koneksi ya. Koneksi apa di sini? Ini ada koneksi ping. Sebenarnya kalau saya pakai shortcut ya. Kalau misalkan bingung saya sebenarnya mencet ini. Tapi saya pakai shortcut, pakai huruf P di sini. Ada nih, sini ada keterangannya kok ada P, ini C gitu ya. Nah, di sini kan ada ping ya. Ini protokol ICMP itu protokol ping. Ya, singkatan dari kalau nggak salah itu Internet Control Message Protocol ya. Nah, fungsinya buat untuk memberikan feedback ya. Misalkan nih, contoh, kalau saya berkomunikasi ke teman-teman sekalian, terus teman-teman ngerespon jawaban saya, berarti itu ada feedbacknya. Itu ibarat seperti itu ICMP itu, ICMP. Nah, sekarang coba ping ke router sendiri, oke, udah bisa. Oke, lanjut kita ke sini ya, ke sini. Apakah bisa? Pilot. Nah, nanti akan saya jelaskan di topologi selanjutnya ini. Kenapa ini bisa violet? Oke, kita lanjut ke static routing ya. Static routing. Sini kita suruh konfigurasi static routing. Ini berhubung saya sudah konfigurasi, nanti dia hasilnya seperti ini. Oh ya. Cek dulu. Static routing. Saya coba cek config. Kita lihat dulu ntar.
static. Oke, kita percepat dulu coba. Oke, percepat. Nah, ini ya. Ini karena saya udah konfigurasi ya di sini. Nah, jadi kalau untuk verifikasi di Cisco, memang kalau awal pertama verifikasi dia itu gagal, tapi kalau udah kedua kalinya itu successful. Nah, jadi gitu. Nah, yuk kita coba pakai topologi sederhana ya. Satu, kan. Tuh, satu gini. Terus kita pakai switch di sini. Switch. Nah, nanti tipsnya gini nih, kalau misalkan pengen buat nih, misalkan ada 4 switch misalkan. Mas tinggal klik aja gini, saya ada tipsnya, itu kontrol ya, jangan lupa klik kontrol, mau left control atau right control itu bebas. Habis itu left click ya, klik kiri, habis itu klik 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 klik, nah ini bisa banyak. Nah seperti itu. Biar nggak usah bolak-balik pencet, nah itu kelamaan nanti, tunggunya kelamaan. Ini kita hapus. Nah. Oke. Oke. Ini saya buat lagi biar nanti tinggal konfigurasi aja. Nah, ini kita tambahin komputernya satu aja ya. Cukup satu kali ya. Oke, jadi banyak. Oke, kita tambahkan. Sorry. Nah, ini kita sebenarnya bisa pakai serial, Mas. Serial. Kita tambahin dulu sih biasanya sini. Pakai serial. Tapi kayaknya serial itu udah lama kayaknya, apa ya, saya lupa ya. Serial. Jadi nih yang lebih sering sekarang ya yang umum dipakai itu kabel cross, straight, sama fiber palingnya. Kabel, iya benar. Fiber. Mungkin udah ketinggalan zaman kali Mas ya? Iya, kalau serial ini udah ketinggalan zaman ini. Sebenarnya ada di Cisco itu. Nah, karena berhubung saya pakai router, jadi saya pakai kabel cross. Karena kan ingat aturannya itu adalah kalau sesama perangkat itu menggunakan cross kalau sama perangkat ya. Kalau berbeda perangkat itu aturannya pakai cross, pakai straight. Kalau kita tetap pakai straight gimana Mas? Di realnya gitu? Kalau di realnya, Walaupun kalau sama untuk perangkat? kalau untuk itu mungkin kan dia itu sekarang udah namanya udah ada di teknologi sekarang udah namanya ada auto negotiation. Nah, jadi sebenarnya apa ya, bisa menyesuaikan nanti dia bisa terhubung ya. Tapi kalau untuk perangkat lama mungkin ya, mungkin itu bisa aja nggak bisa terhubung kali ya. Oh, oke benar. Ya kan karena dia memang by default, by aturan ya, memang seperti itu. Nah, oke ini udah. Nah, kita konfigurasi di sini. Nah, sini. Ini dia pakai apa nih? Stop. Oh, dia pakai static ya. Oh, gitu. Oke deh, boleh deh. Oke. Kita buat sini ya deh. Ingat, kalau misalnya kita mau konfigurasi, biasakan ya. Biasakan aturannya itu jangan lupa kita selesaiin dulu satu blok ini, misalkan satu blok. Misalkan contoh kalau router, misalkan Mas mau konfigurasi router ini, ya udah fokus dulu sini, jangan ini baru Jangan selesai, pindah-pindah ya. iya, nanti yang ada bingung, terus ada troubleshooting atau apa gitu. Di relay pun juga sama, jangan setengah-setengah, emang harus selesaiin dulu. Oh ini nggak ketemu baru yang lain, emang udah bener stuck.
R1 ya buat membedakan ya biar nggak bingung nanti teman-teman sekalian. Oke, IP address. Sorry. Dan saya mau konfigurasi yang ke arah ke bawah, yang sebelah kiri ya, gig /01. Nah, oke, udah nyala. Gig 0. Ada yang baru join nih. Oke. Ya. Ini udah. Nah, di sini kan ada keterangan nih, dia udah nyala. Ini kan udah dinyalain interface-nya di gigabit atau 00. Terus kenapa di sini masih merah? Alasannya adalah kan di sisi sini kan udah nyala tuh. Ini sisi yang router ini ya bagian gig 00. 00 yang router pertama ini ya. Di sini belum dinyalain, alasannya itu. Oh, yang Belum pusatnya itu dinyalain. ya. Ya, di router satunya belum nyalain. Nah, kita balik ke router kedua. Oke, hostname R2, IP domain. Enter. Itu IP domain maksudnya apa, Mas? IP domain. IP domain itu fungsinya buat ini Mas, nanti kalau misalnya ada translating domain, nah itu kan lama tuh nungguinnya itu. Kalau di realnya itu harus nunggu memang. Harus nunggu, tapi kalau misalnya kita ilangin IP domain, nah itu dia langsung cepet, dia langsung di translating ya. Nanti saya coba tunjukkan nanti di router selanjutnya. Jadi Oke. kenapa harus gituin. Mohon maaf ya, suaranya kok ada kresek-kresek. Ada kresek-kresek ya. Saya udah mute tadi padahal. Suara siapa ya? Oh ini kali ya. Saya mute ya, mohon maaf. Biar nggak berisik. Udah. Nah, ya gini kita fokusin dulu ya tadi ya, belum dikonfigurasi static routing. Tadi ini berapa sih? 252 ya? Oh ya, ini karena perangkatnya nggak terlalu banyak, jadi saya buat 252 aja deh, biar cuman dipakai 2 perangkat doang. Ini alamat IP untuk ini, alamat IP untuk ini. Udah selanjutnya kan beda lagi dia segmennya. Tuh. Ya, ini udah. Sekarang saya buat static routing. IP route. Oke. Udah XIP. Nah, oh ya belum kasih penamaan ya. Saya buatnya berarti kalau ini 1, ini 2, 2 ini 3, berarti ini keempat ke bawah. 4 nih. Oke.
Di sini saya buat 4 ya, 4.1 ya, ini untuk ini. 4.2 nih kliennya. Kalau gateway-nya baru dia pakai 1. Ini saya tulis ya, klien. Ya nanti nggak bingung. Ini adalah GW. GW itu singkatannya gateway ya, IP dari router. Dari router. Oke, klien. Nah, ini GW 1.1. Nah, nanti kita buat 4 di sini, sebelah sini. Oke, kita buat tujuannya itu ada 4.1 ya, berarti kita tujuannya itu ke 4.1. Nah, kan di sini kan di sini ada destination-nya. Nah, destination, prefix-nya jangan lupa. Kalau nggak salah ya, coba saya cek dulu. Oh ya, next hop-nya lupa saya. Next hop-nya berapa di sini? Gig 00. Di sini ngarah sini 2.1. Nah, yang Mas tanyakan tadi yang persoalan next hop itu apa? Next hop itu adalah tujuan ya, tujuan atau jalur yang harus dilewati gitu. Bentar, bentar. Dan itu kita harus masukin IP-nya, Mas. Iya, kita harus masukin IP-nya. Bentar, Oke. saya lihat dulu nih aturannya, saya lupa. Satu titik dua. Satu titik dua, 1.0. Kenapa ini? Oh ya. Jadi, oh ya, di sini kan network ya, saya salah. Network, oke. Berarti ini pakai network ya. 4.0. Kasih penamaan deh. Di sini 2.1/2/30. Ini 30, sini sisi di sini ya, gig 00 yang atas ya di komputer ini, berarti ini 2. Ini dibuat segmen baru, berarti ini saya buat 3.2, sini 3.1. Oke, sudah ya, sudah beres. Nah, kita akan mengenali jaringan ini. 4.0, berarti berapa prefix itu 0 ya, prefix 24. Terus next hop-nya lihat mana? 2.1. 2, sorry. 2. Kalau 2.1 nggak bisa karena dia dirotasi sendiri, maksudnya dia ingin mengenali jaringan selanjutnya. Ini 2.2. Kalau ini 192.4.0.2550 itu adalah ini ini. IP klien yang itu ya, sebelahnya itu ya. Ya, klien. Kita bisa lihat di sini. 4.0.222. Selanjutnya kita kenali jaringan sini nih, Mas. Yang sebelah sini. Saya lihat dulu konsepnya gimana sih.
Satu dulu. Oh iya. Jadi oke. Selanjutnya kita akan mengenali jaringan sininya nih. Sebelah sini. Di sini kan 2.0. 2.0, 255, 255, 255, titik 252. Jadi dia kenalin dulu jaringan ini sama kenali jaringan si interface gig 00 yang mengarah ke atas sini. 2.2. Ngenalin jaringan ke router dia ya, router terdekat ya Mas? Iya. Jadi kan kayak prinsipnya itu emang agak sedikit apa ya? Rumit ya? Sedikit rumit sih kalau untuk ini ya. Soalnya kan kalau yang kayak OSPF, kalau itu lebih enak Mas. Dia cuma kenalin ini aja. Tapi ini kan kita harus kenalin ini gitu. Kalau kayak statik sama kalau nggak salah RIP. Kalau nggak salah itu enggak ini. Nah ini udah nih. Kita bisa lihat di config. Nah di config di static. Jadi 4.0 saya sedikit jelasin 4.0 ini adalah next hop nih ya next hop. Next hop itu tujuan dia mau keluar kemana sih ini traffic-nya. Traffic data ini mau kemana sih keluarnya. Nah dia harus kenalin dulu agar si router tahu tujuannya kemana gitu. Dan itu kita masukin IP-nya ya? Ya Bukan masukin networknya IP ya? yang ini kan udah kasih penamaan nih yang router 2 nih. Anggap aja ini router 2 ya. 2.2 ini. Dan terus jangan lupa dikenali juga jaringan sendiri nih jaringan dianya. 2.1.0 nih. Karena aturan di sini kan network dulu kan, network. Nah, dia lewat jalur mana? Baru IP ya? Kenapa? Ya network dulu baru IP-nya apa gimana? Iya, baru IP-nya, baru IP tujuannya atau next hop ya. Oke. Kita ibarat aja next hop itu destination atau tujuannya. Kalau di real device ini nggak bisa pakai ini. GUI gini nggak bisa. Cuman kalau buat belajar bisa nih pakai ini. Masukin. Nah, ini buat masih tahu. Nggak apa-apa sih itu. Tapi kalau tadi real saya kasih tahu, nanti nggak bakal bisa pakai gituan. Dia langsung Command line ya? pakai command line ya. Karena Cisco itu full command line. Tapi ada juga waktu itu saya pernah pengalaman juga waktu magang ya kalau salah ya. Bukan magang, pelatihan sih. Itu ada alat Cisco yang udah ada yang pakai GUI juga Mas. GUI udah ada tampilan gitu. Lebih mudah gitu. Yang penting asal kita paham konsepnya. Tapi kalau umum kayak skala enterprise atau masih skala menengah itu memang full CLI semua itu. CLI. Emang harus hafal komennya. Saya aja sendiri kadang suka lupa ingat kadang, makanya kan jadi saya juga masih suka nyontek juga. Iya. Enggak semuanya kan banyak itu, Mas. Iya benar-benar. Banyak kok perintahnya. Tanya banyak banget malah. Yang penting sih ini Mas, itu tab sangat ngebantu sih. Saya main Linux juga tab ngebantu. Iya, memang. Ya autocomplete ya, Mas ya. Iya, Enak benar. autocomplete. Kalau nggak ada tabnya nggak. Kalau bingung tinggal tanda tanya begini atau enggak help kalau di Linux ya Mas ya. Step help gitu kan. Ente. Tadi ini udah dibuat IP ya di sisi sini ya. Tinggal itu ya routing ya. IP route 68 titik. Kenali juga jaringan dia sendiri ya. Nah, kita ingin kenalin yang mana nih? Jaringan sini ya. Bukan, sorry. Next hop itu tujuan ya, sorry. 2.1 berarti.
Nah, habis itu buat lagi. Kita buat 2.1 ya. Nah, sini kita ingin mengenali jaringan ini. Jaringan sini nih. 0. Oke, ini kita ubah 0 titik. Oke, udah. Terus kita buat IP lagi di sisi sebelah kanan ya, gig 00 INT gig 01 IP address kita buat 00 plus 30. Nah, baru kita buat IP route-nya lagi. Kalau udah kayak gini bisa nih Mas, tanpa pakai do itu nggak bisa langsung ini sebenarnya. Bisa. 8, kita kenali jaringannya diri sendiri dulu ya, yang ini nih. Ingat pakai IP network ya kalau buat ngenali ya. Network 252. Dia pakai jalur mana ini sini? Jalurnya jalur 3.1 ya, karena di sini kita akan buat 3.1 di sisi sini. Router yang ini router 3 gig 0. Oh iya Pak. Berarti network dulu baru tadi yang destination itu ya Mas IP. Ya, network. Ya, network dulu. Habis itu destination-nya. Ini bisa lihat di aturan di sini ya, nya. Network, mask, dan mask, hop ya. Oke, ini udah. Kita sudah mengenali jaringan yang ini diri sendiri ya. Sekarang kita ingin mengenali jaringan yang sini Mas. Saya coba jelasin kenapa sih kok lebih banyak ketimbang yang ini. Nah, nanti saya coba jelasin. 3.1. Itunya lebih banyak, kenapa kok ini kok sedikit doang gitu ya. Beda yang lain. Ini 3, ini berapa? 4. Ya 4, berarti 4. Udah, ini udah. Itu R. Kita lihat sini. 1, 2, 3, 4. Nah, ini ada 4 yang kita kenali jaringannya ya. 4. Ini untuk static routing. Ya udah, setelah itu kita di sisi sininya jangan lupa konfigurasi juga. R3. Ini paling krusial banget ya Mas ya, kalau misalkan ketika teman-teman di sini diimplementasi di lapangan, itu jangan lupa biasain kasih nama ya, hostname ya, hostname atau paling kalau bisa ya udah dikasih penamaan, jangan lupa kasih banner nanti, banner OTD itu. Buat nanti kalau misalkan seandainya NOC ada masalah apa bisa tahu oh ini khusus ini ya, jadi kasih penamaan gitu. Kasih penjelasan, kalau banner itu kayak kasih penjelasan gitu, nanti ada keterangannya. Kalau saya cuma deskripsinya ya. Iya, ada deskripsinya ya. Nanti kalau kasih tahu kalau sesudah konfigurasi tolong laporkan gitu. Ya bisa gitu, boleh, bebas sih. Biar nanti nggak bingung nanti NOC-nya. Ini pun bisa juga diterapkan pakai VLAN pun bisa ini, routing ini. VLAN juga, tambahin VLAN, tambahin itu campur lagi, Pak. Banyak. Bisa itu. Habis itu udah. Ini yang config-nya beda apa gimana Mas? Ini kanan kiri config-nya sama atau beda sih Mas? Config-nya sama aja. Oh. Kan konsepnya kan ini konsep static routing. Saya buatnya kasih penamaan static routing. Kayak yang di sini kan, dia udah kasih taman static routing. Oh ini apa ya komennya, biar mempermudah. Oke, udah ya. Sini saya coba kita kenali IP jaringannya ya. Jaringan diri sendiri ya. Ini yang interface yang sini ya, yang arah ke atas ini, nyerong sini. 3.0. Next hop-nya tujuannya kemana? 3.2. Kalau 1 nanti akan muncul tadi pesan error tadi, router dia.
alamat IP router. Nah, sudah kita kenali jaringan di sebelah sini. Langsung. Karena kan by default kalau setahu saya ini ke sini kan dia udah kenal ya, ngapain dikenali lagi. Nah, kalau sini kan dia belum PDKT istilahnya. Waduh, ini mau gimana nih? Gue nggak kenal nih San. Gitu. IP kenal 1.0. 8 3 dia lewat mana 3.2. Aduh, R. Sekarang INT. Ini saya konfigurasi yang ke bawah yang mengarah klien. IP address. Nah, sudah kita lihat. Oke, kita coba. Nah, sekarang kita masukkan IP-nya di sini. IP kliennya kita buat static. Oke. Satu. Ya, sudah. Sudah. Kita coba. Oke, kita saling kenali ini. Oke, udah saling kenal. Verifikasi lagi, successful. Kita verifikasi sini. Udah sih. Ini udah nih. Ini udah saling kenal nih. Kalau dia belum di static routine nanti kayak gini. File. Itu udah berhasil berarti mas ya tadi? Ya udah berhasil. Nanti mungkin paling ada yang kurang yang belum saya konfigurasi. Bentar, di mana ya posisinya? Tes. Ya, halo. Maaf mas, boleh koreksi sedikit gak? Boleh, silakan. Yang tadi itu kan dikenalin ya network yang sendirinya ya. Iya. Kalau menurut saya sih, setahu saya kalau network sendiri itu nggak perlu dikenalin, karena itu dia directly connected, udah kenal sendiri. Jadi setiap router itu, misalnya di router satu ini, dia cuman perlu dikenalin si network 192.168.3.0 sama si network client yang itu 4.0. Iya, coba ya. Nah itu yang 2.0 nggak perlu itu. Dia langsung sini ya. Ya, karena tujuannya kan itu klien sama ini yang 3.0, Mas. Karena dia kan bukan directly connected ya, belum kenal sama jaringan itu. Ya oke. Nanti kita remove coba. Ini kita kenal di sini. Nah, jadi harusnya 3.0 dulu yang dikenalin
kalau mau berurutan. Oh ya, yang arah sini ya. Oh iya. Mm-mm. Ya next hop-nya 2.2. Ya gitu Mas. Jadi setiap router cuman butuh 2 network tujuan. Oh ya, oke, coba. Kita coba. Oh iya, oke. Oke, makasih Mas atas correction Mas. Oke, Iya, oke, siap, sama. siap, siap. Ya, jadi gini ya tadi ada sedikit correction, berarti kita mengenali jaringan pertama ya 4.0 itu yang mana ini kita mengenali jaringan klien ya, kita kenali, habis itu tujuannya apa, next hop ini adalah tujuan ya, destination ya 2.2 arah kemana, arah sini. Saya itu 3.0 itu kita mengenali jaringan yang satunya nih yang kedua ini di router ketiga yang ingin mengenali jaringan ke sini ya, pokoknya ngarah ke sini ya. Nah 3.0 itu lewat jalur mana? Lewat 2.2 gitu. Kalau misalnya kita pakai pakai sendiri misalkan 2.1 ya itu router nggak bisa itu. Karena buat apa gitu, ya. Jadi kita ada 2 ya, ada 2 ABC itu, static ada 2 dan yang sini kan dia ada 2 juga. Ada 2 yang dikenali ya. Nah nanti kalau udah begini, kita udah verifikasi udah bisa nih. Orientasi ini udah bisa. Antar sini nyilang udah bisa. Oke. Oke. Kita lanjut di routing ya, routing RIP ya, IRP. Sini kita sesuaikan lagi aja ya, samain aja. Samain biar gak bingung ya. Coba. Sudah. Saya copy. Saya buat. Masukkan IP-nya dulu, IP address. Terserah mau mana duluan yang mau dikonfigurasi itu bebas sih. Tergantung kitanya. Desktop. Oke. Kita fokus di tarif version 2 routing.
Ya, routing. Ya. Copy hostname need salah satu saya yang arah ke bawah ya, arah ke bawah IP address. Saya coba buat IP address-nya dulu ya, biar nanti bisa nggak usah masukin IP lagi. Nanti tinggal copy salin, nanti tinggal konfigurasi routingnya aja. Name R2 dengan A dengan 12. Jadi saya buat 252 apa bukan sih ya? Yang di R1 ya? 252 ya? Kayaknya 0 deh Mas tadi. 0 ya? Hmm. Oh iya, 0 ya. Siap. Udah. Copy. Ini saya masih konfigurasi IP address dulu ya. Ya Mas. R3 tapi L. Ya. Bebas. Kenapa? Kenapa, Mas? Oke. Ini untuk routing selanjutnya. Jadi nanti kita konfigurasi aja. Ya, kita konfigurasi RIP routing. Ya. Ini exit IP route IP route. Kita menggunakan routing protokol versi 2 ya, RIP ya, routing information protocol versi 2. Kita lihat di aturan sini ya, kalau misalkan nanti teman-teman bingung. Sini keterangan network neighbor. Jadi jaringan tetangganya nih. Ya, tetangganya. Yang sini nih, ya router kedua.
Selesai. Balik lagi ke router ini, kita kenali 2.0. Nah, ini nggak ada lagi nih. Oh, udah nggak ada ya. Kalau saya tanya hasil no auto summary do R. Nah, udah dikenali nih. Sekarang kita kenalin exit, router, RIP, version berapa, version 2, version 2. Terus networknya kita kenali yang di sisi ke bawah sini sebelah kiri nih. Networknya ya, network tetangga. Neighbor itu arti tetangga. 2.0. 0 terus summary. Belum selesai nih. Di sebelah sini yang kanan belum ya, yang kanan. Kita buat lagi. Iya, ini karena masih di dalam tab router ya, config router. Kalau kita langsung tambahin aja network. 2.0 do WR. Do WR. Nah, udah. Baru kita kenali di jaringan selanjutnya. Dia tadi nggak pakai yang auto summary itu, Mas. Kan udah Udah ya? ada tadi. Iya. Kalau udah di itu nggak perlu lagi, Mas. Udah cuma Udah sekali ada. aja ya? Iya, udah ada. Cukup sekali aja. Oke. Paling cuma kita nambahin network dan lainnya mungkin. Tapi kalau mau hapus juga bisa, tinggal pakai command no gitu. Router, RIP, version to network. Kita akan mengenali jaringan sini, tetangganya ini yang sebelah sini, berarti 3.0. 0 auto summary do WR. Nah, kita lihat di sini di config RIP network address. Coba. Tuh, coba. Oh iya, tahu. Jadi kita juga di sini harus mengenali jaringan, kan tadi kan 2 ya, 2. Habis itu kita harus mengenali jaringan sebelah sini. Kayak tadi, network mana? Network berarti 3.0. Nah, habis itu kita kenali jaringan ini, si kliennya, belum dikenalin. Aduh, WR. Maaf Mas, Ya, boleh koreksi lagi nggak? oh silakan Mas. Itu kalau router routing dinamis, dia cuma ngenalin directly connected kayaknya. Cuma ngenalin jaringan yang langsung terkoneksi. Jadi kalau router 1 cuma ngenalin 2.0 sama 1.0 kayaknya. 2.0 Sama 1.0 kalau router 1. Dicoba dulu aja.
Karena kalau jaringan sebelahnya dia kan udah dibantu sama router yang ini router 2. Jadi udah saling kenal. Oke. Yang router 2 juga, Mas. Router 2 juga cuma ngenalin jaringan yang langsung terkoneksi. 2.0 sama 3.0. Bukan ditambah masuk maksudnya. Oh iya, 3.0 ditambah, 4.0 dihapus ya. Satu titik nolnya juga dihapus. Paling tinggal no auto summary-nya udah semua ya? Ya udah sih, udah no auto summary semua. Ya. Kita coba verifikasi ya di sini. Lama ya. Oke, ya. Kalau lama seperti biasa, coba di forward aja ya. Ya, di forward. Pilot. Tar. Itu 3.0-nya kayaknya. 3.2. Dihapus. Router 1 boleh lihat lagi gak, Mas? Oh, itu 2.0 sama 1.0, Mas.
Oh iya, jaringan yang terhubung langsung kan. iya langsung jadi tahu saya. Hmm. Oh iya, oke. Ya. Oke, thank you itu atas koreksinya ya. Ya, kadang saya juga suka salah Mas. Udah malam juga, Iya ya. keliru. Oke deh, kita coba lanjut lagi ya. Oke, ya sedikit penjelasan ya tadi. Jadi ini rip routing ya. Routing ini merupakan routing dinamis ya. Biasanya kalau rip routing ini kita kalau di apa ya di implementasi lapangan biasanya misalkan kalau untuk misalkan masih skala kayak skala sekolah ya atau atau masih masih antar gedung kampus ya, gedung kampus biasa ya. Itu kita lebih baik sih kita pakai rip routing aja. Rip routing itu nggak apa ya, berapa ya itu ya, maksimalnya itu mungkin ada yang tahu ya, saya juga lupa. Itu jadi ada batasannya juga sih rip routing itu, cuman kalau untuk masih skala kecil lah, masih ke skala kecil kita lebih disarankan untuk rip routing. Ya, rip versi 2 routing. Jadi itu untuk ya, routing versi 2 routing information protocol. Langsung IGRP ya, IGRP. Ya, kita langsung konfigurasi aja ya. Karena ini udah desain juga. Nah, kita coba. Oke. Oke. Mana ya? And copy router ya GRP. Ya GRP dia pakai autonomous ya. Nah, di sini kita pakai autonomous ya, autonomous system number ya. Jadi kalau untuk routing ini kita pakai namanya ASN atau autonomous system number. Nah, kita di sini saya buat ya autonomous number-nya ASN-nya 10 misalkan. 10. Nah, saya lihat. Oke. Kita kenali jaringan temennya. So, gigabit ya melalui gigabit 00. Lalu kita buat network. Titik ya. Oh, ada nggak? Wildcard-nya ya. Wildcard. Kalau 255 berarti 00255 gitu ya. Oke. Copy configuration terminal. Habis itu oke. 0 0 router sorry ya router ya GRP eh ya GRP udah udah
JRP bisa kita kenali. Kita kenali jaringan temannya ini. Ya. Titik 1 gigabit. Ethernet berapa? Lewat gig 0/0. Oke. Lalu jangan lupa networknya. Posisi sebelah sisi kanannya ke bawah. Kita bisa tambahkan pakai neighbor. 3.1. Ya, neighbor itu yang tetangganya ya. Tetangganya neighbor. Gigabit. Ethernet berapa ya? Dia melewati jalur apa? Gigabit Ethernet 1 network. Networknya jangan lupa dikenali. Itu WR. Oke. Ini kita JRP. Saya coba dulu. Exit dulu deh. Sheet, no, router, JRP. Jadi lihat dulu, kesalahan. Pakai seleksi tetap satu access number. Ini lagi ya. Udah itu network. Belum ini network. Jadi 3.0. Nah, ini udah bisa ya. Tuh. Ya, antar temannya ya, udah bisa tuh, udah ada di sini, ada keterangan ya, ada muncul. Ya. Berarti kita sudah merouting menggunakan, oh ya, ini belum diganti namanya. JRP ya. JRP routing. JRP routing. Nah, ini udah. Nah, sekarang di sisi sebelah kanan ya. Tadi saya kesalahan ya. Saya harus tetap sama satu di ASN number-nya, Autonomous System Number. Ya. Kalau SPF baru dia harus ada remote S sama BGP kalau nggak salah. 3.0.252 nih salah nih. Saya 255. Oke, dong. Nah, sekarang kita kenali. Sebenarnya tanpa ini juga bisa. Ini yang saya buat ini. 3.1 lewat jalur apa dia? 0/1 WR. Nah, di sini yang jadi pertanyaan, mengapa di sini kok nggak muncul? Alasan pertamanya ya, alasan logisnya adalah di sisi router ketiga itu belum dikonfigurasi routing. Ya, jadi harus saling di routing antar sama teman routernya gitu. Penjelasannya. Nah, selanjutnya kita sudah konfigurasi yang di sisi router 2 and router JRP. Kita di sini biar nggak bingung, kita menggunakan AS number ya, biar nggak bingung. Kita kasih penamaan AS number 10 ya, semuanya 10 ya. Yang 10
muncul. Oh ini dia. Kayaknya agak nge-lag ya laptop saya. Macet-macet. Oke. Router JRP 10. Neighbor, kita kenali tetangganya. 3.2. Gigabit kanan. Nasional. Networknya jangan lupa ya networknya 3.0 wildcard ya titik 255 tuh WR. Dan ini udah muncul ya. Nah berarti ini sudah di routing menggunakan routing JRP ya JRP sini yang udah muncul ya informasinya dari agensi. Selanjutnya kalau udah kita coba komunikasi ya menggunakan ICMP protokol ICMP. Nah, kita coba ke temannya ya. Coba kita percepat. Bisa sekarang kita berbeda ini kita percepat. Kita verifikasi lagi yang kedua. Oke. Oh ya kayaknya kliennya belum deh. Sisi kliennya. Iya network kliennya Mas. Iya, network kliennya ketinggalan ya. Ya, makasih ya. Oh nanti kalau misalkan ada yang keliru atau ada yang kelewat saya ya, mungkin mata sudah remah-remah, tolong dikoreksi ya Mas ya, nggak apa-apa, Siap. sharing aja. Network 4.0 belum dikenali sisinya. Oke sudah. Nah kalau yang ini kita kenali dua kliennya karena kan dia di sisi kiri sama sisi kanan ya. Nah itu. Nah, kita langsung aja karena dia masih di dalam satu router JRP. Oke, setelah 8 di sini titik 10 ya, 10 kita kenali wildcardnya jangan lupa. Kayaknya nggak perlu deh Mas. Ya. Sama kayak seperti tadi routing RIP ya. Dia cuma ngenalin jaringan yang terhubung langsung. Jadi yang klien nggak perlu karena kan udah sama si router satu yang tanggung jawab. Iya ya. Cuman ini aja ya, cuman yang terhubung ya. Berarti hanya terhubung saya ya. 2.0 sama 3.0. Ya, karena ini dari temennya kan udah terhubung lewat gig 00, gig 01 ini arah sini sama ke sini. Oke, ya sih. Nah, kebetulan itu juga Mas kan pakai ini ya, /30 ya. Wildcard-nya itu bukan 255 kayaknya. Itu ya 130 ya. Oke ya, makasih koreksinya saya lupa. Oke, jadi kita coba lihat ya. Jadi gini kalau buat ngitung wildcard ya seperti biasa ya. Nanti kalau misalkan jadi kan aturannya gini 255 255 255 255 gini kan. Nah, nanti di bawahnya itu 255 255 255 sini 0 ya. Terus kalau misalkan dia pakai /30 ya situ 252
ya kan? Jadi dia wildcard-nya adalah 3 ya. Ini kan misalkan di bawah nih, misalkan di bawah nih contoh. Ya, gini. Jadi buat gini, 255, 255, 255 ya. Nah, lalu 252 di sini. Hasilnya 3. Nah, nanti berfokus pada di segmen keempat. Itu seperti yang kemarin yang sudah dipelajari. Ya, oke. Nah, berhubung saya mau hapus dulu ini ya. Sudah saya hapus. Nah, karena berhubung tadi ada kesalahan. Wildcard-nya ya. Ini router baru sih, router 2 ya. Router 2. 298. 2.0 ya. Wildcard jangan lupa, wildcard 2.3. Oke. Nah, kita cukup pakai history aja, klik row up ya. Tanda panah atas. Nah, itu WR. Sudah. Ya udah ya. Yang hanya terhubung saja. Oke. Selanjutnya kita ini. Network 40 ya. Kita kenali klien bagian sebelah kanan ya. Kliennya belum. 0, 0, 0. Titik 255. Kenapa 255? Karena kan di kliennya menggunakan prefix 24 gitu caranya. Oke, kita coba selanjutnya. Oke, di sini 2 ya, 2. Kita kenali yang 2. Networknya ini 3 wildcard-nya. Oke, WR. Maaf Mas, Ya. sebenarnya yang klien 4.0 nggak perlu kayaknya. Jadi klien dia sendiri itu yang 1.0. Oh, temen dia sendiri ya? Iya. Kadang suka terbalik emang routing statik sama routing dinamis. Ya emang suka keliru emang. Yang biasanya apa ya? Pakai misalkan kayak routing OSPF ya kan, OSPF kan biasanya ada remote S kan, itu mungkin agak lebih mudah ya sama BGP kalau salah. Nah, kalau yang ini agak sedikit gimana gitu ya. Jadi emang harus ini sih. Oke, no network. Kita hapus, sudah kita hapus. Ya, kita kenali jaringan sendiri ya. Kalau yang tadi statik kan konsepnya itu kan temennya ya. Kalau ini sendiri ya. Oke, 1.0. Ya, nggak apa-apa. Mas, wildcard-nya Mas. Oh iya, kesalahan ya. Oke. Oke, udah. Kenapa saya nggak pakai no network lagi? Karena by default itu dia langsung menimpa ya. Jadi nggak perlu no lagi untuk menghapus ya. Itu caranya kalau di Cisco ya. Oke. Sudah, ini di sisi router 2 udah, sisi router ini udah. Dan di sisi router 3 belum nih. Ada kesalahan juga. 25. Sorry. 3. Network. Nah, kita udah mengenali jaringan sini ya. Mengenali jaringan sini. Kalau mengenali jaringan ke bawah. Ke sendiri. Ini pakai berapa? 4.0. Ya, oke. 5. WR. Oke, siap. Sini udah.
Ya, ada beres. Untuk verifikasi ya, nanti kalau misalnya teman-teman bingung, bisa pakai show, misalkan buat verifikasi. Routing ya kan ya? Apa ya? Routing. Ini nggak bisa ya. Apa ya? IP. Routing. IP route. Iya, JRP. Oke, enter. Nah, ini kalau misalkan Mas mau, misalkan teman-teman kalian mau apa ya, verifikasi apakah sudah dikonfigurasi apa belum, terus bisa kita lihat di sini ya, menggunakan show IP route iya JRP. Nah, sini kita bisa lihat nih. D ini adalah directly connected ya, directly connected. Kalau nanti kalau saya ada S itu statik ya, statik. Oke, atau kalau saya biasanya sih kalau lebih enak show running config sih. Lebih enak ini. Dia udah full ya, tinggal kita perhatiin aja. Oh, ini begini. Malah lebih lengkap saya. Ini ya saya lebih enak seperti ini. Gini, pakai show running config ya. Tapi kalau mau lebih spesifik ya itu tadi ya caranya ya. Oke. Oke. Kita coba ya. Langsung cepat. Nah, oke, ini udah successful ya. Successful. Oke, siap. Ya. Sekali lagi buat mastiin. Oke. Oke, in progress. Oke, udah bisa. Ya. Nah, cuma di sini routing ini agak sedikit apa ya? Agak sedikit bingung juga ya. Pertama, apalagi kalau kayak statik ya. Tadi statik kan itu kita mengenali jaringan temannya kan. Jaringan temannya ya. Sedangkan kalau untuk yang rerouting ya, tadi itu kita cukup mengenali yang terhubung saja sama jaringan diri sendiri ya, temennya bukan temennya, nih punyanya sendiri nih, yang sini misalkan. Jadi ya pertama yang terhubung sini, yang arah samping sini nih, yang pertama. Habis itu jangan lupa di sini yang diri sendirinya jangan lupa dikenali. Nah, itu emang agak sedikit keliru ya kalau misalkan kebiasaan main rerouting, ketika pindah ke statik, wah ini ternyata yang harus dikenali itu temennya gitu kan. Memang harus ini sih. Oke. Nah, untuk penjelasan sedikit untuk IIJRP ini, IIJRP ini merupakan protokol routing ya yang dikeluarkan oleh vendor Cisco ya, Cisco. Jadi kalau si routing IIJRP ini ya, routing si IIJRP ini kalau misalkan kita punya alat nih, misalkan Cisco Switch dengan Cisco Switch Cisco router, sorry. Cisco router dengan Cisco router misalkan, contoh ya, contoh. Dia kalau kita konfigurasi IIJRP ya, di kedua sisinya ya, di kedua sisi interface-nya, itu dia dapat berfungsi ya, dengan sebagai mesti ya. Sedangkan kalau misalkan seandainya saya punya perangkat, contoh, Cisco router misalkan, Cisco router, satunya lagi MikroTik router. Apakah itu bisa kita menggunakan routing IIJRP? Jawabannya tidak bisa. Alasannya kenapa? Alasannya itu adalah IIJRP itu protokol miliknya perangkat Cisco. Jadi dia tidak bisa diimplementasikan atau diterapkan secara lapangan atau secara realnya ya, secara real itu nggak bisa. Karena kan sedangkan si MikroTik nggak ada dong, misalkan ya, contoh aja ya, saya ambil contoh, si MikroTik kan nggak punya dia, protokol routing si Cisco ini ya, IIJRP ini. Nah, maka IIJRP ini hanya dikhususkan untuk Cisco. Nah, jadi seperti itu. Untuk
secara segi itunya routingnya secara itunya routing dinamis. JRP ini ya. Dia kayak hampir similar ya atau mirip-mirip lah dengan RIP version 2. Tuh. Tapi ini kalau yang EJRP ini yang dikeluarkan oleh Cisco. Oke, kita lanjut ya. Kita step by step aja. Perlahan. Yang penting pasti. Kalau misalkan seandainya teman-teman ada koreksian nggak apa-apa, koreksi aja saya. Saya toh juga nggak selalunya akurat. Nggak selalu akurat ya, kadang juga suka error juga. Iya, Kita belajar bareng-bareng. saling sharing kita. Saling sharing aja nggak apa-apa. Yang penting di sini kita bisa belajar bareng gitu. Betul. Yoi. Nah, oke. Ya, kita tadi JRP terus apalagi sini selanjutnya SPF ya. Ini tinggal disesuaikan aja ya nanti ya teman-teman di tugas projectnya ya. SPF routing. Satu pas. Oke. Wildcard ya, pakai wildcard. Oh iya, yang pakai remote S ya. Ini saya kebiasaan inget ya remote S. Oh ternyata BGP. BGP saya. Kebiasaan nih BGP ini. Remote Iya. S aja saya ingetnya. Ya. Oke, berarti ini dia pakainya network neighbor ya. Neighbor, tangganya. Oke, yuk kita coba konfigurasi. Oke, kita coba. Oke, opti router F. Nah, proses ID-nya kita buat 10 ya. Area backbone 10 misalkan. Network 2168. Kita kenali network temannya yaitu wildcard-nya jangan lupa. Ya, seperti cara tadi kalau ingin menggunakan wildcard apa nih? Set ID ya 10. Area 0 ya. Kita buat area 0. Area set ya. Oke. Areanya diketik, Mas. Oh iya, lupa. Oke. Makasih Mas. Aduh. Oh iya. Aduh. Oh iya. Kita mau buat area gini juga bisa atau mau area 0 boleh. Ini. Oke, siap. Ini kita kenali diri sendiri ya. Satu ya. Ini wildcard-nya jangan lupa. Bukan 255 area 0. Oke, di WR. Oke, sudah. Nah, yang ini hanya terhubung yang terhubung saja yang arah sini sama arah sini. And multi router SPF dia menggunakan proses ID-nya 10 ya. 10. Tambahan sedikit, Mas. Ya. Kalau proses ID sebenarnya boleh beda sih. Dia itu kayak proses ID di Linux ya. Biasanya kan suka lihat kayak terus manager gitu. Ya. Nah, beda-beda juga nggak apa-apa kalau itu. Oh, oke. Oke, siap. Kalau area baru tuh harus sama kayaknya. Ya, karena kan kalau nggak salah itu area 0 itu area backbone ya. Iya. Oke, makasih Mas atas tambahannya. Oke. Iya. Oke.
proses ID ya. Proses. Nggak perlu ya ini saya buat ya. Buat ya. Halo. Ini udah. Yang kedua nih rota SPF. Follow. Blok. Kita kenali ya sisi yang sebelah kanannya ya. Nah, 3.0. Area 0, 2, 0. Oke, ini hanya yang terhubung saja. 2 udah. 3 udah. Yang menggunakan /30. Duh. WR. Oke. Nanti. Rosbach. Oke, 3, sini 4. Ya, mengenali diri sendiri ya. Kita kenali diri sendiri ya. Maka jaringan sendiri. 40. R. Apakah ada yang kurang? Coba kita lihat dulu. Ada yang kurang nggak ya? Harus saya coba. Saya muncul ya. Harus coba. Sorry, exit. Ya, well. Oke. Itu network wildcard-nya ya kayaknya. Oh iya, ini udah benar sih. Kalau Itu dari pakai /24. Oh, yang itu ya. iya. Nggak saya cuman ngeliat lupa saya. Oh iya ya. Kirain yang tadi. Oh ya, ini bisa nih. Tapi kalau di sini coba kita lihat tadi mana? Ini dia. Di mana ya kesalahan saya? Mungkin ada kesalahan dalam masukkan ini 255 udah benar. Area 0 udah benar. Ini 2.0 /30, 3 area 0 udah benar. Ya kan? Udah benar. Terus di sisi ininya temennya 2 network 2.0 wildcard 3 udah benar. Network ini 2.0 yang arah ke sini ya. Area 0 udah benar ya. Yang 3 area 0 udah benar. Gimana ya kesalahannya ya? Area network. Coba kita lihat di rota 3 kita lihat 3 arah ke atas ya. 3.0 area 0 udah benar. 4 kita kenali jaringan sendiri ya. 4.0 ya ini. Kok ini sini kok jadi beda ya?
Oh alah, ini toh. Yang mana tuh? Malah kata saya, kok saya bingung. Oh ini nyangkut ke sini toh. Nih geser dulu yang jauh. Pantesan kok bingung. Ya ampun, kok jadi gitu. Aduh, kita jauhin dulu, jauhin. Ah, kata saya ini yang mana? Oke. Kita lihat lagi. Nah, tadi udah oke ya ini. Ya, ini udah bener 4. Coba 4. Selesai muncul ya. Harus saya Iya, udah geser. benar ya. Iya udah benar. Mungkin teman-teman bisa koreksi saya ya kalau ada yang kurang atau kesalahan ya, saya input ya. Coba di R3. Nah, ini kan pertama kan kita kenali jaringan yang arah ke sana ya, temannya ya. Namanya juga network neighbor ya. Area 0, area backbone, network 4.0 itu kliennya ya. Ini wildcard-nya 255 area 0. Udah ya. Coba dicoba lagi aja tes. Udah tuh. Loh. Toilet. Coba sesama router bisa nggak dia? Sampai deh. Nah, sesama router, oke. Sekarang ke router yang selanjutnya. Kenal nggak dia? Nah, dia udah kenal ya. Gimana ya kesalahannya ya? Kalau dia udah kenal ke router tangga satunya ini berarti seharusnya arah sini bisa ya? Iya, harusnya bisa sih. Masih bisa nih. Coba ke klien ya. Toilet. Aduh. Udah bisa nih. Dari router ke router satunya. Gak lama kayaknya. Iya. Ini saya dibantu percepat ini alt forward. Oke, Iya, udah itu bisa. bisa Ya, pakai oke. itu. Ya, udah bisa nih. Oke, udah sukses ya, udah sukses. Ya, oke, OSPF udah berhasil. Jadi sedikit apa ya? Sedikit penjelasan ya, OSPF itu open source path first ya. Jadi routing OSPF ini ya lebih banyak umum dipakai ya, lebih sering pakai OSPF ya ketimbang routing lainnya ya. Routing lainnya khususnya kayak BGP, RIP, IGRP ya. Itu lebih merupakan routing protokol terbaik ya dari yang lainnya ya. Jadi rata-rata itu lebih sering menggunakan OSPF ya, lebih sering menggunakan OSPF karena OSPF itu merupakan protokol yang routing protokol yang terbaik ya dari yang saya tahu ya dari routing lainnya ya. Itu OSPF ya. Nah, ini kalau kita pakai routing OSPF ini juga udah bisa untuk menangani skala besar ya. Yang menangani routing skala besar. OSPF udah cukup itu bisa untuk menangani untuk skala besar. BGP pun juga sama. Biasanya kalau BGP dia itu dipergunakan biasanya untuk ISP gitu. Ya ISP ya antar ISP. So dia lebih sering pakainya BGP ya. Kita sekarang BGP. BGP. Kalau BGP kayaknya sama router aja deh yang dikenalin deh kalau nggak salah ya. Nah, coba.
auto GP autonomous number. Ini saya buat 100 contoh ya. Number. Kita kenali temennya dulu. Remote as ya. Jadi yang saya kenalin di sini itu saya akan buat remote as 200 ya. Baru kita kenali jaringannya. Masnya jangan lupa. Aduh, oke. Terus network punya kita ya, network sendiri ya. Nih, bukan temannya ya, tapi sendiri ya. Betul, titik. Betul, titik 0. Masnya jangan lupa ya. Nah, jadi khusus untuk Cisco ya. Kalau di Cisco kan biasanya kita kalau mau masukin kayak subnet mask ya, atau itu dia kalau di Cisco kan dia pakai subnet mask ya, subnet mask. Kalau untuk di MikroTik kayak vendor MikroTik itu biasa dia pakainya prefix ya. Jadi beda-beda lah ya tiap vendor. Kalau misalkan kita mau masukkan subnet ya, subnet mask atau prefix. Kayak contoh kalau misalkan di Windows kan subnet mask tuh ya 255 ya, panjang kan. Kalau di Linux itu Linux 255 juga ya. Iya, Pakai subnet benar. mask ya. Iya, Pakai subnet mask ya. subnet mask juga. Ya. Jadi dia nggak pakai Itu yang router SPF itu salah ketik ya Mas ya? Halo Mas Riko nggak ada suaranya apa gimana Mas? Iya ya, nggak ada suaranya ya? Iya. Cek Mas Riko. Suaranya belum kedengaran Mas Riko. Iya tapi di suara Mas Riko-nya belum kedengar sih di saya. Iya, sama di saya juga. cek. Nah ya baru nih Mas. Masuk. Halo tes. Cek. Iya Mas Riko udah Ya, terdengar. masuk. Oh alah.
Nggak masuk, baru masuk ya. Oh iya Mas Riko, tadi yang router WSPF itu salah ketik ya Mas? Iya, salah ketik Mas. Saya nggak begitu merhatiin Mas. Asal asal apa ya? Enjoy aja. Nggak merhatiin tiba-tiba Iya, kok. kebanyakan routing yang sebelum-sebelumnya. Oke. Iya betul. Udah malam. Iya. Gas Mas. Dikit lagi nih kelar. Iya dikit lagi kelar kita tuntasin. Siap. Oke. Tadi Mas, oke udah berarti kita kenali jaringannya 2.0 udah sebelahnya ya, yang sebelah 0 mask. Kok nggak dikenali? Bukan no, Mas. Oh ya ini neighbor ya? Bentar. Iya. Saya fokus dulu ini. Aduh kacau ini, cuci muka dulu nih kayaknya. Aduh. Neighbor remote S ya. Iya. Remote S. Pantesan. Ah ya sip. Nah ini saya buat remote S 300. Oke. Itu masih Salah. 200. Salah. 100 dong. Ngikutin yang sebelumnya ya? Iya sebelumnya yang sini Mas. Oh Aduh iya. kacau ini. Error ini. Gimana error? Maksud saya yang sebelah sini Mas. Oh iya. Oh, aduh kacau. Ada aja ya. 3.300. Oke, udah 2R. Oh ya, networknya belum. Tinggalan networknya. Jangan lupa network 30, NAS-nya 52. 2R. Oke, selesai. Kita di sisi router 3. Oke, and copy. BGP 300. Neighbor habis itu oh iya tetangganya ya, jadi tell me ini saya pikirannya. remote us 200. Oke udah itu udah bisa ya. Network jangan lupa kenali juga jaringannya 3.0 mask. Oke 252. Sekarang di kliennya jangan lupa kenali juga 4 ya, 4. Oke 2R. Oke beres dah. Nah sekarang kita verifikasi ya, di sini kita verifikasi. Nah, sendiri udah pasti bisa lah. Nah, kita langsung aja ini. Kita verifikasi LTD, kabar cepat, forward, LTD. Nah, udah successful di sini. Successful. Oke. Successful LTD. Oke, successful. Ini di router tangganya pun dari klien ke router tangganya pun juga bisa, udah bisa. Oke, sip, selesai. Oke, ya. Prinsipnya BGP itu dia mainnya pakai remote S ya, ada remote S ya, dia pakai AS number ya, autonomous system number ya, AS number. Jadi dari sisi sini ya, remote di sini kita buat AS numbernya berapa, misal 100 atau apa bebas ya, misal mau 1 atau 2 bebas. Ibarat contoh sini 100, lalu di sini kita remote ke 200. Tapi jangan lupa di sisi interface di router selanjutnya nih, di router 2 di sisi sininya ya harus dibuat di routing BGP-nya itu harus itu remote S-nya jangan lupa AS number-nya 200 juga agar bisa saling terhubung nih antar kedua router ya, kedua router. Dan sama di sisi sininya ya, di sebelah sininya. Jadi untuk router ini
kita berfokus pada yang terhubung saja ya, khususnya routing dinamis nih. Nah, jadi gini, kita buat kesimpulan. Routing dinamis apa aja tadi? Dinamis itu RIP. RIP ya, RIP. RIP versi 1 dan versi 2. Ya, kedua itu ada namanya IEGRP. IEGRP. Ini adalah protokol Cisco ya, kesimpulan ini. Cisco protokol. Ini yang dibuat oleh protokol yang dibuat oleh Cisco ya. 3, terus ada namanya OSPF. OSPF. Ini adalah routing terbaik ya dari routing lainnya. Best routing ya, saya buat best routing. Ini bisa diimplementasi mau skala kecil, menengah, besar juga bisa pakai OSPF pun juga bisa. Ya. Kalau BGP itu BGP kan Border Gateway Protocol ya. Dia lebih sering diimplementasikan di ISP ya, ISP gitu. ISP Internet Service Provider ini BGP. Udah skala internet dia. Ya, udah skala internet ya. Ini routing dinamis. Nah, di routing dinamis tadi dinamis biar itu di routing dinamis. Jadi kita pertama kita kenali dulu ya. Ya, kita kenali jaringan temannya ya. Jaringan teman routernya ya, teman router. Yang saya maksud teman router itu adalah ini ya. Direct ya, directly. Ya, kesini ya, directly ini. Terus dan kita kenali juga jaringan kita sendiri ya. Maksudnya jaringan kita sendiri itu apa? Ya ini. Nah, itu. Sedangkan kalau untuk misal kalau untuk routing statik ya atau statis ya, itu kita harus kenali jaringan temannya dulu. Temannya. Kan kayak tadi nih yang di sebelah tadi kan, kita harus kenali dulu jaringannya di sininya. Habis itu yang di sisi sebelah, misalkan kalau di kiri kita kenali sebelah sini. Terus yang di sebelah kanan, nih sebelah sini kita kenali sebelah kiri. Tuh. Ya, jadi konsepnya gitu. Oke. Oke. Sudah. Ya, untuk IEGRP ini nggak bisa kalau untuk berbeda vendor. Ya, IEGRP ini nggak bisa di best practice-nya nggak bisa. Karena kan kalau misalnya kita mau coba-coba, bisa nggak bakal ketemu. Mau yang PK pun nggak bakal ketemu. Kayak contoh Mikrotik aja, ada nggak IEGRP? Nggak ada. Gitu. Nggak ada ya. Dia punya routingnya sendiri. Tapi kalau untuk yang setahu saya ini yang lebih sering ini. Karena ini routingnya terbaik ini. Kalau yang menurut saya baca juga, terus menurut dari apa ya, mentor saya yang udah pengalaman, itu ini ya lebih sering dipakai. Cisco ini juga dipakai juga di BGP, tapi ini lebih untuk skala ISP ya mainnya. Itu sih. Oke, paling sampai sini ada yang ingin ditanyakan mungkin ya? Oke, Mas Riko, saya mau nanya deh. Iya, boleh. Itu yang remote S itu kita berarti bebas ya? Kalau untuk remote S mah kita di sini nih, misalkan nih, saya buat contoh. Di sini kan ada remote S itu autonomous system number, AS number. AS number sini. 100 ya, nih contoh. 100. Ini yang di router ini ya, router pertama 100. Di router kedua itu 200. Nah, saya buat sini 200. Lalu di sini ada AS number. AS itu autonomous system ya. Ini 300 ya, contoh ya. Jadi di sisi router 1 ini ya, dia akan meremote AS number berapa di sini.
kita lihat temennya di sini. Kalau misalkan temennya dia menggunakan AS number 200, maka kita di sini harus remote-nya disesuaikan. Jadi roti BGP ini agak lebih spesifik, Mas. Agak lebih spesifik kita nentuinnya gitu. Jadi nggak sembarang kita. Nggak sembarang. Kalau kayak misalkan kayak contoh aja, mana ya enaknya? YJRP ya kalau ini ya. YJRP kan dia nggak spesifik kan ya, nggak spesifik dia. Harus remote berapa nggak ada. Tuh. YJRP gitu. Gitu. Ya, mungkin ada lagi atau teman-teman di sini ada yang mau nambahin? Oh, dan itu misalkan 100, 200, 300 itu angkanya maksimal apakah ada maksimalnya, Mas? Untuk AS Ada number? aturan nih kalau saya coba kita lihat aja deh. Kita coba lihat aja. Exit. Ada batas maksimalnya, Mas. Yang ditentuin oleh Cisco ya. BGP ya, tadi BGP. Kita coba lihat. Nah, ini ada batasan, Mas. Segini, Mas. Oh, itu dari 1 sampai segitu ya. Iya, dari rentang 1 sampai segini. Ada batasannya, jadi nggak bisa lebih dari itu. Ya, makanya kan ini kan buat nangani skala ISP kan pasti banyak dong. Iya, pastinya. benar. Banyak routernya, maka ya dibuat banyak juga ini pastinya. Sampai 65 ribuan itu ya. Oke. Ini pun juga udah lebih dari cukup. Lebih dari cukup ya. Kalau untuk itu. Ya, mungkin ada lagi mengenai routing. Siap. Kalau dari saya sih udah cukup, Mas. Oke. Kalau gitu. Oke, kalau udah saya juga habis ini kerjain apa ya? Kuisnya ini. Oh iya, kuis ya. Iya, Belum tinggal dicoba, kuis. Mas. Belum, Mas. Ini kan langsung ini dulu. Iya. Ya mungkin sama Mas Riko. Mas Riko kan udah sebelumnya juga udah pernah kan? Iya. Oh iya. Oke deh. Oke, Mas Riko udah keluar dia? Iya, udah duluan kayaknya. Ya udah, oke deh. Sip, Mas. Maaf. Mas ada Riko masih ada. Maaf tadi kepencet, Mas. Oh ya, nggak apa-apa. Ya Allah. Tadi lagi enak-enak ngobrol. Udah beres Malah juga. saya mau geser, malah saya pencet leave. Aduh. Udah ke-record tapi kan buat temen yang lain tuh kasihan. Iya, udah ke-record sih. Untung aja live-nya nggak pas ini tadi. Oh iya. Enggak, kalau meet mah dia tetap nge-record dia meskipun belum di sini. Selagi meet-nya belum ketutup ya. Iya. Ya udah, oke Mas Riko. Terima kasih banyak ya, Mas. Ya, sama-sama ya. Terima kasih, Mas Riko. Ya, mungkin di lain waktu bisa kita bahas yang lain ya, oke. Siap. Oke Mas Riko. Thank you. Sama-sama. Ya, saya akhiri ya. Siap. Ya.